Pemirsa, serangan Israel Amerika Serikat ke Iran menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan antrean panjang di pom bensin. Harga minyak global telah melonjak signifikan sejak perang di Iran. Harga minyak naik dari $70 Amerika menjadi lebih dari $100 Amerika per barel. Di Palermo, Italia, warga terpaksa mengantre di SPBU akibat harga bahan bakar yang melonjak. Warga Palermo juga khawatir terjadinya kelangkaan pasokan BBM. Mereka berharap pemerintah Italia segera turun tangan untuk menurunkan harga BBM. Para pengendara di kota perbatasan Belanda, Barle-Nassau, berkendara melintasi perbatasan ke kota tetangga Belgia, Barle-Hertog. Mereka mengisi bahan bakar kendaraan mereka karena kenaikan harga bensin yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebagian besar SPBU di Belanda kosong, sementara antrean mobil berjejer di SPBU tepat di seberang perbatasan di wilayah Belgia. Beberapa pengemudi menempuh jarak kurang dari 3 km untuk mencapai pom bensin yang lebih murah sebelum kembali ke Belanda. Antrean panjang terjadi di pom bensin di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Warga berusaha mengatasi kelangkaan bahan bakar akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran. Sementara itu, beberapa pom bensin tutup karena persediaan BBM yang menipis. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan alami kenaikan dalam waktu dekat. Di tengah harga minyak dunia yang saat ini tembus $100 per barel akibat konflik di Timur Tengah. Menurut Bahlil, pihaknya tengah menyiapkan berbagai langkah komprehensif untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak tersebut. Salah satunya dengan mempercepat penerapan B50 hingga E20 atau etanol 20%. Tak hanya itu, pemerintah juga fokus pada melakukan konversi kendaraan berbahan motor, bensin ke bahan bakar listrik dalam jangka panjang. Bahlil menegaskan hingga kini pasokan BBM nasional termasuk yang dipenuhi melalui Pertamina tetap terjaga dengan baik. Sekali lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan hari raya ini insya Allah nggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi, ya, untuk subsidi. Untuk keandalan pasokannya gimana nih Pak? Kan Pertamina ada pengadaan juga lewat pasokan. Pasokan nggak ada masalah. Untuk puasa dan hari raya Idul Fitri semuanya terjamin, nggak ada masalah. Rupiah melemah mencapai 17.000 per dolar Amerika. Menteri Keuangan menyalahkan para ekonom yang pesimis terhadap kondisi perekonomian di Indonesia yang nyatanya masih dalam kondisi aman jauh dari krisis. Diduga terdampak perang di Timur Tengah, IHSG dan rupiah jatuh. Rupiah dibuka 17.017 per dolar Amerika Serikat, turun 90 poin dari penutupan Jumat pekan lalu. IHSG juga melemah ke level 7.374, turun hampir 5%. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, anjloknya IHSG dan nilai tukar rupiah dipicu oleh narasi pesimistis yang berkembang di kalangan pelaku pasar mengenai prospek ekonomi Indonesia yang dituding menuju kondisi krisis. Padahal menurut Purbaya, perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik dengan fundamental yang cukup solid. Yang jelas kita monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan. Tapi Pak, rupiah udah tembus 17.000 Pak, rupiah 17.000 sama IHSG anjlok Pak. Sama IHSG anjlok Pak. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang katanya kita sudah resesi, menuju 998 lagi, yang gitulah.
daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah, Purbaya juga menambahkan Indonesia masih jauh dari krisis. Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi tetap tumbuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Prime, pemirsa, serangan Amerika Serikat Israel ke Iran memasuki pekan kedua. Dengan terpilihnya pemimpin tertinggi baru dan juga rencana Amerika Serikat membuka opsi serangan darat ke Iran, perang akan memasuki babak baru. Melewati pekan pertama serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, perang diperkirakan akan memasuki babak baru. Di sisi Iran, fase kedua perang diwarnai dengan terpilihnya Mojtaba Khamenei, putra mantan pemimpin tertinggi Iran almarhum Ayatollah Ali Khamenei, untuk mengisi posisi sang ayah. Dengan usia yang jauh lebih muda, Mojtaba diprediksi akan memimpin Iran lebih kuat dalam menghadapi agresi Amerika dan Israel ke depannya. Selain itu, Iran juga menegaskan telah menghabiskan stok rudal lamanya dalam melakukan serangan balasan terhadap Amerika Israel sejak perang dimulai. Artinya, saat ini Iran siap mengerahkan alutsista terbarunya, termasuk rudal-rudal canggihnya. Pertama, rudal Fatah 1 dan 2 merupakan rudal hypersonik yang bergerak dengan 15 kali kecepatan suara. Rudal ini mampu menembus sistem pertahanan udara dan memiliki jarak tempuh hingga 2.000 km. Lalu ada Haibar Sheikan, berbahan bakar minyak. Rudal ini mampu membawa 600 kg hulu ledak, menembus sistem pertahanan udara dan memiliki jarak tempuh hampir 1.500 km. Ketiga, Khorramshahr 4, berbahan bakar hypergolik. Khorramshahr mampu membawa 1,5 ton hulu ledak, menghancurkan bunker dan memiliki jarak tempuh hingga 2.000 km. Kemudian rudal Almas, berbeda dengan ketiga lainnya, Almas merupakan rudal strategik yang mampu menghancurkan tank lapis baja dan beroperasi dalam kegelapan serta asap pekat. Yang terakhir, rudal Sejil. Alutsista terkini Iran ini mampu membawa 1 ton hulu ledak dan jarak tempuh lebih jauh, hingga daratan Eropa. Bahkan rudal ini diprediksi berpotensi mengangkut hulu ledak nuklir jika Iran telah memilikinya. Sementara itu, meski belum ada pembicaraan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka opsi untuk mengirimkan pasukan dan memulai serangan darat ke Iran. Trump menyatakan telah mempersiapkan militer Amerika Serikat untuk menghadapi perang yang diperkirakan akan berlangsung 4 hingga 6 pekan. Seruan penghentian perang kembali menggema dari Paus Leo XIV yang mengajak rakyat untuk membuka ruang dialog untuk meredakan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Konflik yang terus terjadi menambah kekhawatiran akan korban yang terus meluas dan negara-negara terdampak seperti Lebanon akan terjerumus ke dalam ketidakstabilan. Cari fratelli e sorelle, dal Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a giungere notizie che destano profonda costernazione. Agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente nell'instabilità. Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore perché cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli. Pemirsa, raksasa minyak dunia Saudi Aramco mulai mengalihkan rute pengiriman minyak mentahnya ke jalur Laut Merah akibat blokade Selat Hormuz oleh Iran. Langkah darurat ini diambil guna menjamin keberlanjutan pasokan energi global di tengah lonjakan harga minyak yang menembus $90 per barel.
Raksasa minyak dunia Saudi Aramco mulai mengalihkan rute pengiriman minyak mentahnya ke jalur Laut Merah akibat blokade Selat Hormuz oleh Iran. Data menunjukkan volume pengiriman dari Laut Merah melonjak 3 kali lipat menjadi 2,5 juta barrel per hari pada Maret ini. Sedikitnya 5 kapal tanker raksasa dilaporkan telah bersandar di pelabuhan Yanbu untuk mengangkut 10 juta barrel minyak guna memastikan stabilitas suplai di pasar internasional yang kian terjepit. Untuk menopang pengalihan rute ini, Aramco memaksimalkan penggunaan pipa lintas negara yang mampu membawa hampir seluruh produksi harian Arab Saudi sebesar 7 juta barrel. Meski demikian, pengiriman melalui Laut Merah tetap memiliki resiko tinggi karena kapal harus melewati Selat Bab el-Mandeb yang rentan terhadap gangguan milisi Houthi. Pihak otoritas Saudi menegaskan akan terus memantau situasi keamanan dengan seksama guna memulihkan operasional ke kondisi normal jika keadaan sudah stabil. Adapun eskalasi perang antara Iran dan Israel telah memicu guncangan hebat pada pasar komoditas energi global. Harga minyak mentah jenis Brent kini berada di level $92,69 per barrel, sementara jenis WTI menyentuh kisaran $90 per barrel. Secara keseluruhan, harga minyak dunia telah melesat lebih dari 30% sejak konflik pecah, memicu kekhawatiran akan inflasi energi global yang berkepanjangan.